bantu tarik ini ya? Iya. Tandu. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Ada lagi ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri, Cicil. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Sawah. Jangan ganggu. Muhammad Soleh, santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, asal Provinsi Bangka Belitung dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Jenazah Muhammad Soleh yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Tanjung Paneng, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Suasana haru mengiringi kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Kendati orang tua korban masih terpukul dengan peristiwa ini, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh. Satu jenazah korban reruntuhan musola Ponpes Al-Khazini tiba di Rumah Sakit Siti Hajar. Belum diketahui identitas jenazah tersebut. Ini adalah jenazah pertama yang tiba di Rumah Sakit Siti Hajar setelah 3 hari pasca musibah robohnya bangunan pondok pesantren. Jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Identitas jenazah hingga saat ini masih belum diketahui. Sementara postmortem yang dibuka petugas sudah dimulai didatangi oleh keluarga yang mencari kerabatnya. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan. Proses evakuasi korban masih berlangsung hingga dengan saat ini. Basarnas mengeluarkan data terbaru, yakni 100 orang santri sudah dievakuasi, sementara puluhan lainnya masih terjebak di bawah runtuhan bangunan. Sementara proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat dongkrak manual karena getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan. Badan SAR Nasional mengungkapkan belum bisa menggunakan alat berat untuk mengevakuasi puluhan korban yang terjepit di bawah bangunan ponpes yang ambruk. Menurut Basarnas, getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan karena diperkirakan masih ada korban hidup di bawah reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini, masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun
pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain, sehingga kita akan melakukan alternatif. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 9 DPR menggelar rapat bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Bergizi Gratis. Pembahasan mengenai maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Terima kasih, Bu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi 9 DPR memanggil Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan membahas program makan bergizi gratis. Rapat digelar untuk membahas tentang maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis. Di hadapan Komisi 9, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan penyebab keracunan terjadi. Di antaranya adalah makanan yang tidak steril, kualitas air dan proses distribusi makanan yang membutuhkan waktu lama. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan. Seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan, dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam 1 menit sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan. Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak. Kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon. Siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat, Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sebanyak 20 siswa mengalami gejala seperti lemas, mual, dan muntah. Sementara 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur usai menyantap menu makan bergizi gratis pada Selasa pagi. Kelimanya kini masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat dan masih menunggu hasil laboratorium rumah sakit. Kapolsek Pasar Rebo AKP Iwayan Wijaya mengatakan polisi telah memanggil pihak-pihak terkait untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan keracunan MBG. Ada laporan dari sekolah SD 01 Gedong, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo. Ada siswa yang mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Untuk siswanya Pak, saat ini sudah dibawa ke rumah sakit atau untuk siswa saat ini semua sudah pulang. Sudah pulang. Dibolehkan pulang, dari rumah sakit juga dibolehkan pulang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina Persero. Perkara ini pun akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Camar Henda pamit undur diri, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero untuk 9 terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sebelumnya dalam pelaksanaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, penyidik telah menetapkan 18 orang tersangka. Dalam kasus ini terdapat penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir yang terdiri dari kegiatan ekspor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah atau BBM, sewa terminal BBM, pemberian kompensasi BBM, dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price yang dilakukan oleh para terdakwa. Tindakan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 225,1 triliun rupiah. Baik, kami sampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero untuk 9 orang terdakwa. Juga memastikan apakah sudah melalui berpadu, karena ada aplikasi dari pengadilan. Jika semuanya sudah lengkap, tentunya dari pimpinan akan meregister dengan penomoran masing-masing dan selanjutnya akan menentukan majelis hakim yang akan menangani perkara 9 berkas yang sudah dilimpahkan. Selanjutnya dari majelis hakim jika sudah ditentukan, tentunya bertugas untuk menentukan jadwal sidangnya. Berkas perkara yang dilimpahkan jaksa ini adalah untuk 9 tersangka yang paling pertama diumumkan keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero.